Pernahkah Anda merasa bahwa napas Anda ikut terhenti tepat di detik ketika dia melangkah pergi meninggalkan Anda? Anda membiarkan diri Anda mati perlahan, mengurung diri dalam kamar, seolah-olah dunia telah kiamat hanya karena satu sosok manusia hilang dari pandangan. Sadarilah, tangisan darah Anda malam ini tidak akan pernah membuatnya kembali, melainkan hanya sedang mempercepat kehancuran sisa hidup Anda sendiri. Berhentilah menyembah rasa sakit itu. Tahan layar ini, karena hari ini kita akan mencabut paksa belati duka itu dari dada Anda dan menyadarkan Anda bahwa Anda terlalu berharga untuk dihancurkan oleh sebuah perpisahan. Selamat datang di ruang operasi jiwa, Pojok Hikmah. Jika hari ini Anda merasa lelah menjadi tawanan dari masa lalu dan rindu yang tak bertuan, mari kita hancurkan belenggu itu bersama-sama. Sentuhlah tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak pernah kehilangan navigasi saat tersesat dalam duka. Berikan like sebagai tanda komitmen Anda untuk kembali berdiri tegak hari ini dan bagikan tayangan ini kepada sahabat atau keluarga yang mungkin sedang menyembunyikan tangisnya. Mari kita mulai proses penyembuhan ini. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Zat yang maha membolak-balikan hati, yang kuasa menanamkan cinta dan yang kuasa pula mencabutnya demi keselamatan hambanya. Salawat serta salam kerinduan semoga senantiasa tercurah kepada pelipur lara semesta, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Malam ini, tataplah kekosongan yang ada di sebelahmu dengan kejujuran yang paling berdarah. Sejak detik di mana garis takdir menyeretnya pergi menjauh dari jangkauan jemarimu, ada sebuah kenyataan pahit yang langsung menyergap eksistensimu. Aku benar-benar kehilanganmu. Kalimat itu bukan sekedar untaian kata melankolis, melainkan sebuah jeritan arsitektur jiwamu yang sedang runtuh. Kamu merasa bahwa ketika dia melangkah pergi, dia tidak hanya membawa barang-barang dan raganya, melainkan ikut merobek dan membawa separuh dari nyawa, tawa, dan identitas dirimu bersamanya. Di pojok hikmah hari ini, mari kita letakkan cangkir dukamu sejenak dan menatap bayanganmu di cermin batin. Apakah benar dia yang membawa kebahagiaanmu? Atau sebenarnya kamu sendiri yang dengan sukarela membiarkan dirimu ikut mati sebelum ajalmu yang asli benar-benar tiba? Sekarang, mari kita bedah jebakan psikologis paling gelap dan destruktif yang saat ini sedang mengintai dan mengunci pergerakan jiwamu. Ketika seseorang yang teramat penting itu dicabut dari sisimu, hatimu mengalami guncangan seismik yang luar biasa. Itu adalah fakta yang wajar. Kita adalah manusia. Namun, jebakan yang mematikan itu muncul ketika egomu mulai melangkah terlalu jauh. Kamu membiarkan kehilangan tersebut mendefinisikan seluruh sisa hidupmu. Kamu membiarkan status orang yang ditinggalkan menjadi satu-satunya identitas dirimu dan menjadikan tragedi ini sebagai penentu mutlak bagi gelapnya masa depanmu. Tanpa kamu sadari, kamu telah menyerahkan kemudi kewasaanmu ke dalam sebuah lubang kosong yang ditinggalkan oleh manusia yang telah pergi itu. Jebakan ini bekerja dengan cara memanipulasi logikamu secara sangat halus namun total. Di bawah pengaruh duka yang akut, otakmu mulai membangun narasi beracun bahwa seluruh nilai dirimu, kebahagiaanmu, dan alasan eksistensimu di muka bumi ini hanya ada jika ada dia di sampingmu. Ketika dia pergi, ego manusiamu menolak untuk menulis bab baru. Kamu memilih untuk membakar semua peta masa depan yang pernah kamu rancang, membuang semua impian-impian pribadimu ke tempat sampah, dan memutuskan untuk mogok berjalan. Kamu berjalan kemana-mana dengan membawa label "Kasihanilah aku" pada dirimu sendiri. Seolah-olah di dahanmu tertulis dengan tinta hitam yang tebal, "Aku adalah korban dari takdir yang kejam dan hidupku telah selesai." Sadarilah tamparan logika yang sangat dingin ini. Ketika kamu membiarkan satu kehilangan mendefinisikan seluruh hidupmu, kamu sebenarnya sedang melakukan tindakan syirik emosional, syirik hafi. Kamu menempatkan makhluk sebagai poros utama, sebagai penentu hidup dan mati jiwamu. Kamu tanpa sadar
telah menggeser posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tahta hatimu. Mengapa membiarkan kehilangan mendefinisikan hidupmu adalah sebuah kejahatan mental bagi dirimu sendiri? Karena dengan melakukan itu, kamu sedang mereduksi atau mengerdilkan seluruh kompleksitas dan keindahan potensi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tiupkan ke dalam ruhmu hanya ke dalam satu variabel saja, yaitu keberadaan Dia. Kamu amnesia, kamu lupa bahwa sebelum Dia datang ke dalam hidupmu, kamu adalah individu yang utuh. Kamu bisa bernapas dengan lega, kamu bisa tertawa lepas, dan kamu bisa bertumbuh dengan hebat. Kamu lupa bahwa tujuan utamamu diciptakan dan diturunkan ke bumi ini adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifah yang menebar manfaat, bukan untuk menjadi sekedar bayang-bayang dari manusia lain. Ketika kamu mogok hidup hanya karena satu orang hilang, kamu sedang bertingkah sangat sombong. Seolah-olah pasokan oksigen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi ini telah dihentikan hanya karena satu pintu rumah telah tertutup bagimu. Bagian 2. Dampak destruktif, kebangkrutan emosional, dan kufur nikmat. Sekarang, mari kita menatap jebakan ini dengan keberanian iman yang paling radikal. Perhatikan betapa egoisnya duka yang kamu pelihara jika ditinjau dari kacamata logika. Kamu memperlakukan masa depanmu yang masih panjang, yang masih dipenuhi oleh 1000 kemungkinan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah itu adalah sisa sampah yang tidak berharga. Kamu menolak setiap jabat tangan persahabatan baru. Kamu menolak setiap peluang kebaikan dan rizki, dan kamu mengabaikan tanggung jawab kemanusiaanmu kepada keluargamu yang lain, hanya karena kamu ingin tetap setia pada statusmu sebagai korban kehilangan. Berhentilah menjadikan duka sebagai identitas utamamu. Kehilangan Dia adalah sebuah peristiwa historis yang terjadi dalam garis waktu. Itu hanyalah salah satu bab dari kitab hidupmu, bukan keseluruhan isi bukunya. Mengakuilah dengan logikamu yang paling waras bahwa membiarkan kehilangan ini merenggut sisa umurmu tidak akan pernah bisa membangunkan masa lalu atau mengembalikannya padamu, melainkan hal itu hanya akan memastikan bahwa kamu sedang menggali kuburan spiritualmu sendiri di tengah hidup yang sebenarnya masih berdenyut kencang. Ketika kamu memilih untuk menyerah pada jebakan itu dan membiarkan status orang yang kehilangan menjadi identitas barumu, maka dampak nyata yang akan meremukkan keseharianmu adalah jiwamu akan dipaksa hidup di dalam sebuah paradoks kekosongan yang kronis, di mana matamu menjadi buta untuk melihat segala bentuk harapan, berkah, dan kebaikan yang sebenarnya masih tersisa sangat banyak di sekelilingmu. Kamu berubah menjadi sosok yang mengalami kebangkrutan emosional total. Hatimu tidak lagi berfungsi sebagai penyaring kebahagiaan, melainkan berubah menjadi sebuah lubang hitam atau black hole yang menelan dan mematikan energi positif apapun yang mencoba mendekat. Mari kita preteli dampak destruktif ini dengan kejujuran yang paling menampar. Dalam dunia psikologi, kondisi ini seringkali memicu apa yang disebut dengan tunnel vision, penglihatan terowongan, sebuah kondisi di mana pandangan mental seseorang menyempit secara ekstrim akibat duka. Kamu hanya bisa melihat satu titik, yaitu titik di mana dia pernah berdiri dan sekarang menghilang. Akibatnya, kamu mengalami kebutaan situasional. Ketika matahari terbit dengan indahnya di pagi hari, kamu tidak melihatnya sebagai kesempatan baru dari Tuhan, melainkan kamu melihatnya sebagai pengingat yang kejam bahwa hari baru telah dimulai benandia. Ketika ada sahabat yang tulus mengulurkan tangan untuk menghiburmu, kamu menganggapnya sebagai gangguan. Kamu mengurung jiwamu di dalam benteng melankolisme yang kedap udara. Perhatikan betapa zolimnya caramu memperlakukan hidup saat ini. Kamu sedang menghukum orang-orang yang masih hidup dan masih mencintaimu di sekitarmu hanya karena ingin menunjukkan kesetiaan yang buta kepada satu orang yang sudah melangkah pergi meninggalkanmu. Dampak spiritual dari kondisi ini jauh triliunan kali lipat lebih mengerikan. Kita harus berani mengakui bahwa ketika hati terus-menerus mengeluhkan kekosongan dan menolak melihat harapan, kamu sebenarnya berada di ambang batas kufur nikmat. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Setiap saat, Dia masih mengalirkan detak jantung di dadamu secara gratis. Dia masih memberikan kesehatan pada fisikmu, masih menyediakan makanan lezat di mejamu, dan masih menyisakan orang tua atau saudara yang menyayangimu. Namun, di hadapan semua kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kamu memilih untuk membuang muka. Kamu bersikap seolah-olah semua nikmat itu bernilai nol hanya karena satu nikmat berupa kehadiran Dia telah dicabut dari genggamanmu. Sungguh, ini adalah sebuah kesombongan batin tingkat tinggi yang dibungkus rapi dengan air mata duka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dengan sangat keras dalam surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari atau kufur terhadap nikmat Allah. Dampak jangka panjangnya adalah kelumpuhan potensial. Waktu terus berjalan, usia terus bertambah, peluang-peluang emas untuk belajar, berkarya, dan menabung amal akhirat lewat di depan matamu tanpa sempat kamu sentuh. Kamu menolak maju karena kamu takut bahwa jika aku bahagia, berarti aku sedang mengkhianati rasa kehilanganku. Kamu menjadi tawanan dari rasa bersalah yang kamu ciptakan sendiri. Bagian 3. Menghancurkan ilusi jiwa yang cacat permanen. Di dalam ruang sunyi tempat kamu meratapi kepergiannya, pikiranmu yang sedang terluka mulai merakit sebuah kesimpulan yang sangat ekstrim. Sebuah narasi melankolis yang kemudian kamu percayai sebagai sebuah kebenaran absolut. Karena aku telah kehilangan Dia, maka hidupku telah cacat secara permanen. Jiwaku telah pecah dan aku tidak akan pernah bisa menjadi manusia yang utuh lagi sampai kapanpun. Inilah ilusi, kehilangan yang merusak keutuhan jiwa. Sebuah penipuan kognitif dari iblis yang membuatmu percaya bahwa dirimu hanyalah sebuah potongan puzzle yang tidak punya arti apa-apa jika potongan yang satunya telah hilang. Mari kita hantam ilusi ini dengan logika keduniawian dan keimanan yang paling kokoh. Siapa yang mendoktrin kepalamu hingga kamu percaya bahwa keutuhan jiwamu sebagai seorang manusia digantungkan pada keberadaan makhluk lain? Mengapa kamu mengira bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil satu orang dari hidupmu, Dia juga turut mencabut kelayakanmu untuk menjadi manusia yang bahagia dan bermartabat? Sadarilah kepalsuan logika yang sangat manipulatif ini. Kamu sedang menipu dirimu sendiri dengan berpikir bahwa kebahagiaanku telah dibawa pergi ke liang kubur atau ke masa lalu bersamanya. Padahal fakta yang sebenarnya terjadi adalah kamu sendiri yang menolak untuk merakit kembali pecahan hatimu karena kamu terlanjur nyaman bermanja-manja dalam pelukan duka. Dalam ilmu psikologi dan resiliensi mental, keyakinan bahwa hidupmu tidak akan pernah utuh lagi adalah sebuah bentuk magnification dan overgeneralization, yaitu membesarkan satu peristiwa buruk seolah-olah peristiwa itu menghancurkan seluruh dimensi eksistensimu. Kamu mengira bahwa dengan meratapi dirimu sebagai jiwa yang cacat, kamu sedang menunjukkan kedalaman cintamu kepadanya. Padahal itu adalah kebohongan ego. Itu hanyalah caramu melarikan diri atau escapism dari rasa sakit untuk berproses merekonstruksi hidup. Menjadi utuh kembali memang membutuhkan kerja keras mental yang sangat melelahkan. Kamu harus menata ulang jadwal harianmu, mencari makna baru, dan belajar berdiri tangguh di atas kedua kakimu sendiri. Karena proses move on itu melelahkan, otakmu memilih jalan pintas yang malas, yaitu menyerah pada ilusi bahwa kamu telah rusak selamanya. Sekarang, kita harus membongkar ilusi ini menggunakan kacamata tauhid yang paling murni. Tahukah kamu mengapa jiwamu terasa tidak utuh sekarang? Bukan karena dia pergi membawa separuh nyawamu,
melainkan karena kamu telah salah menempatkan sumber keutuhan jiwamu sejak awal. Kamu menjadikan manusia sebagai tiang penyangga utama rumah batinmu. Ketika tiang rapuh itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kematian atau perpisahan, maka wajar saja seluruh bangunan batinmu ikut ambruk rata dengan tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menamparmu dengan kehilangan ini untuk mengingatkan satu hal fundamental, bahwa batin manusia didesain hanya untuk digantungkan kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak pernah mati, Al-Hayyul Qayyum. Selama kamu masih mengira bahwa keutuhan hidupmu bersumber dari manusia, maka selama itu pula kamu akan hidup sebagai pengemis emosional yang selalu ketakutan dan rapuh. Tataplah cermin jiwamu malam ini dengan logika yang paling waras. Kamu tidak diciptakan berpasangan dengan dia sejak di dalam rahim ibumu. Kamu lahir ke dunia ini sendirian dan kamu akan menghadap hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar kelak juga sendirian tanpa membawanya. Jangan biarkan ilusi melankolis ini menipu sisa umurmu yang sangat berharga. Mengakuilah bahwa kehilangan ini memang menyakitkan dan meninggalkan bekas luka yang dalam. Tetapi luka itu sama sekali tidak membuat eksistensimu sebagai hamba Allah menjadi berkurang nilainya 1% pun. Hidupmu masih bisa utuh, hatimu masih bisa pulih, dan jiwamu masih bisa kembali tegak menantang badai. Asalkan kamu berani membuang ilusi keliru ini dan mulai mengembalikan poros kebahagiaanmu ke tempat yang seharusnya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian 4. Kisah inspiratif, epik, pemuda, serigala, dan hilangnya sandaran fana. Saudaraku yang hatinya sedang mencari jalan untuk pulang. Sebelum kita mengunci perenungan ini, izinkan saya menceritakan sebuah kisah syarat hikmah, sebuah filosofi klasik yang menggetarkan jiwa, tentang hakikat melepaskan sandaran fana. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang harus melakukan perjalanan jauh melintasi padang pasir yang sangat ganas. Karena takut akan bahaya, ia membeli seekor anjing penjaga yang sangat besar, kuat, dan galak. Pemuda ini sangat mencintai anjing tersebut. Ia merasa aman, nyaman, dan yakin bahwa selama anjing itu ada di sisinya, tidak akan ada satupun bahaya yang berani mendekat. Ia menggantungkan nyawanya pada hewan tersebut. Suatu malam, ketika mereka sedang berkemah di tengah gurun, sekelompok serigala liar menyerang. Anjing penjaga yang ia banggakan itu bertarung mati-matian. Namun karena jumlah serigala terlalu banyak, anjing itu akhirnya mati, tercabik-cabik. Melihat anjing kesayangannya mati, pemuda itu hancur lebur. Ia menangis histeris. Ia berkata, "Habislah riwayatku, pelindungku telah mati. Anjingku yang menjagaku telah dibunuh serigala. Aku cacat, aku tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Biarlah aku mati di sini menyusulnya." Pemuda itu menyerah. Ia tidak mau melanjutkan perjalanan. Ia hanya duduk menangisi bangkai anjingnya sepanjang hari, membiarkan tubuhnya melemah karena dehidrasi dan keputusasaan. Tiba-tiba, lewatlah sebuah kafilah dagang besar yang dipimpin oleh seorang syekh yang bijaksana. Melihat pemuda itu nyaris mati konyol meratapi anjingnya, sang syekh turun dari ontanya dan bertanya, "Wahai anak muda, mengapa engkau menyiksa dirimu sendiri di tengah gurun ini?" Pemuda itu menjawab, "Pelindung hidupku telah mati. Anjingku yang menjagaku telah dibunuh serigala. Aku cacat. Aku tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Biarlah aku mati di sini menyusulnya." Mendengar itu, sang syekh menampar wajah pemuda itu dengan keras. Sang syekh membentak, "Wahai pemuda bodoh, buka matamu. Apakah engkau lupa siapa yang menciptakan anjing itu? Apakah engkau lupa siapa yang menggerakkan serigala-serigala itu? Apakah engkau pikir anjing fana itu yang selama ini memperpanjang umurmu?" Sang syekh menunjuk ke arah langit dan berkata dengan suara menggelegar, "Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mematikan anjing pelindungmu itu. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu.
Allah melihat hatimu telah menuhankan seekor binatang sebagai pelindung dan engkau melupakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan berhalamu agar engkau kembali berdiri tegak dan bersandar hanya pada Al-Hafiz, Zat yang Maha Menjaga. Allahu Akbar. Sahabatku, apakah Anda menangkap pesan dari langit ini? Kisah ini adalah cerminan dari hidup kita. Anjing pelindung itu adalah kiasan dari orang yang kamu cintai, pekerjaanmu, atau hartamu yang hari ini hilang dari genggamanmu. Kamu merasa tidak bisa hidup tanpanya. Kamu menangis meraung-raung seolah nyawamu ikut tercabut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengambilnya darimu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sudi melihat hambanya yang mulia menjadi pengemis dan bersandar pada ciptaan yang fana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan berhalamu agar engkau kembali berdiri tegak dan bersandar hanya pada Al-Hafiz, Zat yang Maha Menjaga. Bagian 5. Titik balik. Deklarasi innalillahi dan mengakhiri drama. Momen yang akan membalikan arah hidupmu dari jurang kehancuran tidak akan pernah ditandai oleh kembalinya masa lalu yang mustahil itu. Titik balikmu baru akan terjadi pada suatu pagi yang dingin ketika kamu akhirnya lelah menjadi mayat hidup yang meratapi bayangan. Lalu kamu membasuh wajahmu, berdiri tegak di depan cermin, menatap matamu yang sembab dengan tatapan yang sangat tajam dan berani mengikrarkan sebuah kebenaran takdir yang kokoh. Kehilanganku memang sebuah pukulan yang telak dan rasanya teramat sangat sakit. Namun, kepergiannya hanyalah sebuah patahan di tengah jalan, bukan akhir dari seluruh perjalanan hidupku. Allah Subhanahu wa Ta'ala baru saja menutup satu rute cerita, dan tugasku sekarang adalah berjalan tegar mengikuti rute baru yang telah Dia bentangkan di depanku. Inilah titik balik, mengubah paradigma kehilangan dari yang awalnya akhir cerita menjadi sebuah transisi takdir. Sebuah momen kedewasaan tauhid saat kamu berhenti menggugat dan memprotes keputusan langit. Di pojok hikmah ini, kita akan diingatkan kembali oleh prinsip fundamental keimanan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kita ini adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Perhatikan kalimat luar biasa ini. Kalimat ini bukan sekedar ucapan otomatis saat ada bendera kuning, kematian. Ini adalah sebuah deklarasi kepemilikan yang sangat radikal. Kalimat ini menegaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang benar-benar memiliki manusia lain. Kamu tidak pernah memiliki dirinya, dan dia pun tidak pernah memiliki dirimu. Kalian berdua adalah properti mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika pemilik aslinya mengambil kembali hak miliknya, maka sikap paling waras dari seorang hamba yang berstatus peminjam adalah melepaskannya dengan penuh hormat dan ridho. Bukan dengan cara mogok hidup, memberontak, dan merusak sisa umurnya sendiri. Ambil kembali kendali atas langkah kakimu hari ini juga. Berhentilah mengemis pada masa lalu agar rute lama itu terbuka kembali, karena gerbang masa lalu itu sudah dikunci rapat oleh Sang Pemilik Waktu. Tugasmu hari ini adalah membuka peta baru bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada sisa umur yang harus kamu pertanggungjawabkan. Masih ada potensi-potensi kebaikan yang belum kamu gali. Dan masih ada manusia-manusia baik lainnya yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menunggu di depan sana untuk mengetuk pintu hatimu. Sahabat pojok hikmah malam ini, berdirilah di titik terujung dari semua drama peratapan yang melelahkan ini. Tarik nafasmu sedalam mungkin lewat hidung. Rasakan bagaimana paru-parumu masih mengembang dengan sangat bersempurna menerima oksigen gratis dari Tuhan. Dan biarkan detak jantungmu bergema di dalam dada yang sunyi sebagai pengingat keras bahwa kamu secara biologis dan spiritual masih sepenuhnya hidup. Kita telah sampai pada kesimpulan akhir yang harus kamu tancapkan kuat-kuat sebagai pedoman yang tidak boleh diganggu-gugat. Aku memang telah benar-benar menghilangkanmu, dan fakta itu akan tetap meninggalkan bekas luka dalam sejarah hidupku.
Namun demi Allah, aku bersumpah tidak akan pernah membiarkan diriku ikut kehilangan diriku sendiri. Sadarilah kebenaran yang sangat dingin ini. Kehilangan dirinya dari hidupmu adalah sebuah ketetapan takdir yang berada mutlak di luar kendalimu. Tetapi kehilangan dirimu sendiri karena duka yang sengaja dipelihara adalah sebuah pilihan sadar dari kebodohanmu sendiri. Ketika kamu memilih untuk menyerah pada kehidupan, membiarkan penampilanmu berantakan, mengabaikan kesehatan fisikmu, dan mematikan fungsi akalmu hanya untuk meratapi masa lalu, kamu sebenarnya sedang melakukan tindakan bunuh diri spiritual secara perlahan. Kamu sedang menghukum dirimu sendiri atas sebuah kejadian yang impossible, mustahil bisa kamu ubah sampai kiamat tiba. Ingatlah kembali esensi dasar dari keberadaanmu di muka bumi ini. Di pojok hikmah ini, kita selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan bukan untuk menjadi pelengkap atau budak emosional dari manusia lainnya. Kamu adalah hamba Allah, identitas utamamu, harga dirimu, dan alasan absolut kenapa kamu masih diizinkan bernafas hari ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memiliki rencana besar untuk sisa usiamu. Masih ada ribuan sujud tahajud yang harus kamu tunaikan, masih ada kening yang harus menyentuh lantai sajadah, dan masih ada jutaan peluang amal soleh yang menanti untuk kamu kerjakan demi menolong orang lain. Jangan biarkan satu bab kehilangan ini membuatmu kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar dalam keadaan bangkrut dan merugi hanya karena kamu datang membawa lembaran sisa usia yang kosong melompong dan dipenuhi debu penyesalan meratapi manusia. Mulai detik ini, berhentilah hidup sebagai siliman bayang-bayang dari masa lalu. Pasang kembali batasan yang tegas di dalam pikiranmu. Ketika rasa rindu, rasa ngilu dan rasa sakit itu kembali datang mengetuk pintu hatimu di tengah malam, dan percayalah, ia pasti akan datang berkunjung. Sambutlah rasa sakit itu sebagai tamu masa lalu yang sekedar lewat menumpang minum. Ucapkan doa yang tulus untuk keselamatannya di sana. Lalu katakan pada jiwamu dengan penuh otoritas kepemimpinan, memori tentangmu adalah mutlak milik masa laluku, namun tubuhku, pikiranku, kewarasanku dan masa depanku adalah milik Allah dan milik diriku sendiri. Hari ini aku berhak untuk kembali sehat, aku berhak untuk kembali berkarya, aku berhak untuk kembali tertawa lepas, dan aku berhak untuk menjadi manusia yang utuh kembali. Terima kasih. Terima kasih karena hari ini kamu telah memilih keputusan yang sangat cerdas untuk berhenti menyiksa dirimu sendiri. Terima kasih karena berani mengambil gunting tauhid untuk memutuskan rantai kelumpuhan batin yang merusak ini. Bangun kembali benteng pertahanan jiwamu yang sempat roboh kemarin. Pungut dan rapikan kembali impian-impian besarmu yang sempat kamu campakkan ke tempat sampah kemarin. Dan melangkahlah maju menyongsong matahari pagi dengan kepala tegak. Kepergiannya mungkin telah mengubah jalan hidupmu, tetapi ia tidak akan pernah memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghentikan rizki dan masa depanmu jika kamu menggandeng erat tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pulang kepada dirimu yang sejati. Selamat membangun kembali struktur kehidupan yang penuh arti. Dan selamat menjemput keberkahan berlian di setiap detikan waktu yang baru bersama ridho ilahi. Sahabat Pojok Hikmah yang jiwanya sedang dibasuh oleh kelembutan hidayah, kita telah berlabuh di ujung stasiun perjalanan bedah batin yang sangat panjang dan menguras air mata kesadaran ini. Apakah Anda merasakan ada gembok besi di dada Anda yang terlepas hancur malam ini? Apakah oksigen keikhlasan sudah mulai menyusup masuk, melegakan paru-paru batin Anda yang sempat sesak napas? Jika perenungan malam ini berhasil menjadi alarm pembangun jiwa Anda yang sempat koma dalam keputusasaan, maka jadikanlah kesadaran ini sebagai amal jariah yang tidak akan terputus. Dukunglah bentangan sayap dakwah pencerah jiwa ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak pernah tertinggal dosis obat penawar hati berikutnya, eksklusif dari channel kebanggaan kita, Pojok Hikmah. Tekan like sebagai stempel materai persetujuan dan janji pada diri Anda sendiri bahwa mulai besok pagi Anda akan berhenti meratapi dia yang telah pergi.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membasuh cermin hati kita dengan air hidayah, mencabut paksa akar-akar ilusi kepemilikan dan ketergantungan pada makhluk dari dalam pembuluh darah kita, menguatkan tulang punggung kepasrahan kita, dan menjadikan setiap tetes air mata kehilangan kita hari ini sebagai anak tangga emas yang akan mengangkat derajat kita untuk layak menerima kebahagiaan sejati darinya kelak. Sebelum layar gawai atau ponsel Anda meredup dan Anda bergegas mengambil air wudhu untuk sholat taubat memohon keikhlasan, keluarga besar Pojok Hikmah sangat rindu ingin menyapa Anda lebih dekat, melampaui batas layar digital ini. Dari kota, kabupaten, provinsi, pulau, atau dari negara belahan bumi manakah malam ini Anda menyempatkan waktu berharga Anda untuk menyimak dan menyembuhkan asupan gizi jiwa ini? Silakan tinggalkan jejak pendang nama daerah Anda di kolom komentar. Dan malam ini, di tengah keheningan, mari kita bersama-sama menyulap kolom komentar di bawah video ini sebagai taman syurga atau raudhah virtual, sebagai majelis doa akbar tanpa batas geografis yang frekuensi keikhlasannya insya Allah menembus lapis langit dan diamini oleh jutaan malaikat penjaga arsy. Tuliskanlah untayan solawat kerinduan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa ampuh meredam kepanikan detak jantung Anda. Dan saya mohon dengan sangat, tuliskanlah sebuah doa rahasia atau doa sapu jagat yang paling sering dan paling Anda senangi untuk Anda panjatkan di sepanjang hidup Anda. Entah itu doa meminta jodoh pengganti yang lebih soleh, doa meminta kesembuhan mental, atau doa kelapangan rezeki. Mari kita luangkan waktu 5 menit saja untuk membaca rintihan doa dari saudara-saudara seiman kita di kolom komentar yang lain dan saling membalas mengetikkan kata Amin ya Rabbal Alamin dari kedalaman batin untuk mendoakan mereka. Karena ketahuilah rahasia langit ini, doa tulus yang terlempar ke angkasa untuk mendoakan orang yang bahkan tidak kita kenal wajahnya adalah bypass atau jalan tol menuju doa mustajab yang akan langsung dipantulkan kembali oleh para malaikat dengan ucapan sakral, Amin, dan bagimu kesembuhan, kebaikan, dan kemudahan yang sama persis. Jangan pendam obat penawar trauma duka ini sendirian di memori ponsel Anda. Bagikan tautan video ini kepada keluarga, di grup WhatsApp kerabat, sahabat arisan, atau rekan kerja Anda yang mungkin diam-diam sedang menyembunyikan tangis lelah burnout akibat gagal move on di balik topeng ketegarannya setiap hari. Jadilah Anda sebagai pahlawan hidayah yang menjadi perpanjangan tangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kewarasan mereka dari jurang kegilaan duka dan membawa mereka kembali pulang menuju kepasrahan tauhid. Terima kasih tak terhingga dari lubuk hati saya yang paling dalam karena Anda telah sangat kuat, kesatria, gigih, dan setia bertahan menelan pahitnya introspeksi ini hingga kalimat dan detik terakhir. Anda adalah jiwa-jiwa elit yang disayangi langit. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.